Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Apa saja organ sistem urinaria? Yang pertama ada ginjal atau ren, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria, dan yang terakhir ada uretra. Yang pertama, kita akan membahas tentang ginjal atau ren. Fungsi dari ginjal sendiri yaitu menyaring kotoran, terutama urea di darah. Dikeluarkan bersamaan air dalam bentuk urin. Letaknya di bagian dorsal tubuh, terletak di belakang peritoneum. Struktur dari ginjal sendiri terdiri dari kapsula renalis, cortex renalis atau daerah luar, medulla renalis, daerah dalam, pelvis renalis, dan saluran pengumpul. Aliran darah dari ginjal tersendiri yaitu berasal dari aorta renal artery, segmental artery, dan terakhir menuju ke inferior vena cava. Yang ketiga, kita akan membahas tentang nefron. Tipe-tipe nefron itu ada nefron kortikel, nefron juxmedular. Fungsinya yaitu penyusun ginjal disusun oleh 1 juta nefron. Dua komponen utama yang paling penting yaitu ada glomerulus dan tubulus ginjal. Prosesnya yaitu tempat terjadinya pembentukan urin. Yang ketiga, kita akan membahas tentang badan Malpighi. Terdiri dari glomerulus, merupakan kapiler berbentuk bola berjaring. Fungsi dari glomerulus yaitu penyaringan cairan darah. Kapsul Bowman atau bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus, dan ada pula tubulus ginjal. Kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Yang keempat, kita akan membahas tentang tubulus renalis dan pelvis renalis. Tubulus renalis merupakan saluran ginjal dalam korteks, terdiri dari kapsul Bowman, tubulus contortus proksimal, tubulus contortus distal. Ada juga tubulus renalis, merupakan saluran ginjal di dalam medula. Terdiri dari ductus colligentes dan ductus belligni atau ductus papillaris. Dan yang terakhir ada pelvis renalis, merupakan bagian yang melebar dari proksimal ureter atau permulaan ureter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ureter. Fungsi dari ureter ini yaitu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter merupakan saluran di antara ginjal dengan kantung kemih atau biasa disebut dengan perkemihan. Adapun pengertian tentang vaskularisasi merupakan arteri arenalis, arteri varica atau spermatica interna, dan arteri vesicalis inferior. Adanya dinding ureter dari lumen ke arah luar, yaitu mukosa, akan membentuk lipatan jika ureter kosong. Yang kedua ada muscularis, merupakan jaringan otot polos, dan longitudinal atau bagian luarnya. Selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini memiliki fungsi yaitu menampung urin yang sementara, tersusun atas 3 lapisan otot polos yaitu longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Prosesnya yaitu distensi kandung kemih atau 250 cc, lalu refleks kontraksi dinding kandung kemih, kemudian relaksasi sphincter internus, lalu relaksasi sphincter externus, dan pengosongan kandung kemih.
Selanjutnya kita akan membahas tentang uretra. Uretra sendiri memiliki fungsi yaitu membawa urin keluar dari tubuh. Anatominya yaitu terdiri dari saluran yang menghubungkan kantung kemih ke luar tubuh. Pengertian dari uretra tersendiri yaitu saluran yang sempit dan berpangkal pada kantung kemih. Khususnya pada wanita hanya dilalui urin saja, atau pada pria dilalui urin serta dilalui sel kelamin pada jantan. Adapun uretra pada wanita dan pria, pada wanita uretra 2,5 sampai 4 cm. Letaknya di antara klitoris dan pembentukan vagina. Pada pria, uretranya dengan panjang 20 cm sampai ujung penis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pars prostatica di prostat, pas membranosa letak sekitar 1,5 cm, dan yang terakhir corpus spongiosum penis. Demikian pembahasan saya tentang anatomi dan fisiologi manusia tentang sistem urinaria. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.